Kesehatan kerja atau K3 adalah hal yang nggak bisa kita abaikan loh. Lingkungan kerja yang aman bukan cuma bikin kita sehat, tapi juga memastikan pasien mendapatkan pelayanan terbaik dari kita. Hari ini kita akan membahas soal apa aja sih penyebab kecelakaan kerja di kalangan perawat dan pastinya gimana cara mencegah hal itu terjadi. Yuk kita bahas bareng. Kecelakaan kerja pada perawat sering terjadi karena kurangnya waspada pada ketidakpatuhan prosedur kerja. Misalnya tindakan seperti menutup jarum suntik langsung dengan tangan dan menyebabkan paparan hasil biologi seperti gambar di atas ini. Hal ini beresiko menularkan virus atau bakteri bahaya seperti HIV atau hepatitis dari pasien kepada tenaga medis. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu membuang jarum suntik pada tempat yang telah disediakan tanpa menyentuh bagian tajamnya. Selain itu, perilaku tidak aman lainnya adalah bekerja dalam posisi yang tidak ergonomis, termasuk duduk atau berdiri terlalu lama tanpa posisi yang benar. Kondisi ini merupakan bagian dari hazard fisik yang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung atau cedera sendi. Contohnya ada di atas. Posisi kerja yang salah ini seringkali terjadi tanpa kita sadari, sehingga penting untuk memberikan perhatian lebih pada ergonomi di tempat kerja. Tidak hanya resiko fisik, stres kerja juga menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi perawat. Tekanan mental dari pekerjaan yang berat, hubungan antar staf yang kurang harmonis, dan kelelahan akibat jam kerja panjang adalah faktor utama. Kondisi ini dapat menurunkan konsentrasi dan kinerja yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas pelayanan kepada pasien, seperti gambar ini. Dampak dari stres kerja ini mencakup meningkatnya risiko kesalahan dalam prosedur medis yang tentu dapat merugikan pasien dan institusi kesehatan. Maka dari itu, mengelola stres kerja adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lalu, bagaimana cara mencegah resiko ini? Solusinya adalah edukasi dan penerapan kebiasaan kerja yang baik. Contohnya, melakukan peregangan ringan secara rutin untuk mengurangi kelelahan otot akibat posisi kerja yang salah. Selain itu, penting sekali untuk selalu mencuci tangan dengan benar sesuai standar WHO, seperti 5 moment hand hygiene untuk mencegah penyebaran infeksi. Seperti gambar ini. Penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, dan sepatu safety juga tidak kalah penting loh. APD melindungi kita dari berbagai resiko kecelakaan di tempat kerja. Mari kita jadikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memastikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita mulai perubahan dari diri kita sendiri.